bosen. Hari Minggu. Shalom. Hari Minggu saatnya kita sekolah minggu. Tapi kayaknya kakak lapar deh. Perut kosong kayak gini, pengennya martabak. Terus, pengennya kue coklat. Udah gitu, aku juga pengen sosis. Seandainya aja. Kamu lapar ya, Grace? Ini aku bawain bakwan nih buat kamu. Dicoba? Hah? Bakwan lagi. Sama cabai hijaunya lagi. Kemarin kita udah makan tahu, terus kita makan risol. Sekarang kita bakwan lagi. Kamu gimana sih, Ge? Ya bersyukur, aku udah capek-capek bikinin ini buat kamu. Tapi kan aku mau kayak ini nih di Instagram tuh, martabak coklat keju. Kenapa sih? Kan Kenapa? enak. Kok berisik banget? Ini Kak, Grace-nya nggak bersyukur. Aku kan udah bikinin ini buat dia kan lapar, jadi aku bikinin ini. Tapi dia malah nggak mau, Kak. Oh gitu. Kan aku bosen, Katri. Bosan. Iya. Tapi bersyukur loh, bener kata Katria. Ada makanan, bisa makan, apalagi ini cemilan. Tadi udah makan nasi belum? Belum sih. Belum, tapi lumayan loh. Tapi ada nasi kan, Katria? Ada. Ada lauk kan? Ada. Tuh, ada cemilan. Plus Tuhan kasih loh. Tapi tetap aja Kak, aku masih bosen. Buat kamu yang bosen, kamu suka lihat berita nggak? Enggak. Kamu tahu nggak sekarang musim apa? Musim hujan. Iya, enggak. Musim corona. Musim corona. Kita mau lihat di luar sana ada yang buat makan aja susah. Boro-boro dapat cemilan. Kita mau lihat videonya ya. Oke, Kak. Dalam video berdurasi 24 detik ini, tampak personel TNI dan Polri mendatangi sebuah rumah di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saat itulah mereka menemukan dua kakak beradik yang kondisinya memprihatinkan. Keduanya mengaku lapar, dan dilihat dari bentuk tubuh, diduga mereka kerap tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Banyak yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan harian, dan kini berdampak pada kehilangan penghasilan. Selama beberapa hari, keluarga Suci sempat kelaparan karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan pokok. Suami dan ayahnya yang bekerja sebagai buruh tak mendapatkan pekerjaan selama pemerintah di Aceh memberlakukan jam malam. Nah, nih ada berita kalau ada satu keluarga yang 2 hari nggak makan. Kamu udah nggak makan berapa jam? Baru 5 menit yang lalu. Katria baru nggak makan berapa menit yang lalu? Beberapa jam yang lalu. Beberapa jam yang lalu. Nah, ini 2 hari. Terus ada lagi nih, kakak beradik yatim piatu yang nggak makan dan akhirnya mereka kekurangan gizi. Aduh, kasihan banget Kak. Nah, kasihan kan. Sekarang kalau ada bakwan di depan kamu, enak banget loh. Ada cabe, ada bakwan yang masak spesial pakai cinta. Wah iya ya, jadi lebih menarik jadinya, pengen makan. Iya kan, lebih bersyukur. Nah, apalagi sekarang kan lagi bulan puasa. Kita juga harus menghormati teman-teman yang sedang nggak makan pagi-pagi baru. Iya Kak, harusnya kita lebih bersyukur. Oke, aku akan lebih bersyukur deh. Oke, adik-adik, hari ini kita sekolah minggu ditemani sama Kak Grace. Hai. Katria. Hai. Tadi sudah kasih gambaran kalau kita harus bersyukur sesederhana apapun. Mungkin bakwan, mungkin di rumah tahu, tempe. Tapi kalau masih ada yang bisa kita makan, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Iya benar. Kita mau nyanyi supaya sekolah minggu ini lebih lagi merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mau nyanyi tambah dalamnya, tahu? Oke. Katria yang main musik, Katria sama Kak Gege yang gerakin ya biar lebih semangat ya. Oke. Adik-adik di rumah juga harus bersiap. Biar lebih semangat, kita berdiri yuk. Kita berdiri ya teman-teman.
Dalamnya lebih dari laut, tingginya Lebih dari bumi. lebarnya mengelilingi bumi. Oke. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini kayaknya menggoda banget, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, kita nanti makan setelah sekolah minggu. Nah, Katria sama Kak Gigi ada yang tahu nggak? Sekalipun dalam kekurangan, tapi ada satu tokoh di Alkitab yang masih mau rela berbagi. Wah, siapa tuh? Siapa? Nggak tahu, Kak. Cluenya dia perempuan. Siapa ya? Ayo sebutin. Esther. Esther kah? Ruth. Ruth. Dia sedang dalam masa kritis. Sama. Sekarang kan corona, banyak orang yang butuh sembako, banyak orang yang butuh makanan seperti itu ya. Banyak orang yang juga sedang kesusahan, dan saat ini situasi yang sama di perempuan ini juga sama. Dia lagi kekeringan, di sana lagi kekurangan, tapi tiba-tiba ada seseorang yang meminta roti sama dia. Nah, tapi dia tetap kasih. Mau tahu siapa? Mau, Kak. Oke, kita mau buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Sudah ketemu? 1 Raja-Raja 17 Berapa, Kak? ayat 12 sampai 16. Oke, amin. 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 Oke, kita akan bacakan bergantian. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Judul perikopnya apa? Elia dan Elia dan janda janda di di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Ayat 12 Katri akan baca. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Amin. Sebelum kita belajar sama-sama, kita mau doa dulu ya. Katria boleh pimpin doa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sekalipun kami berpisah-pisah, Sekalipun kami berpisah-pisah, tetapi kami tidak lepas Tetapi tapi kami tidak lepas untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar kami dapat mengerti tentang firman. agar kami dapat mengerti tentang firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Katria. Nah, hari ini kita udah tahu ya siapa perempuannya ini. Elia. Bukan Elia, janda di Janda di Sarfat. Sarfat. Elia itu nabinya. Iya. Grogi di depan kamera ya. Nah, janda di Sarfat.
sudah, kalau kita tahu sudah janda, berarti dia nggak punya laki-laki yang untuk cari nafkah ya. Dia kerja sendiri untuk anak perempuannya. Dan saat itu, masa itu pada zaman Elia ini, wilayahnya itu kekeringan. Ketika Elia berdoa lalu turun hujan. Dan sekarang lagi susah, sama kayak sekarang, banyak orang banyak di PHK ya kan? Iya benar. Orang yang harusnya stay di rumah, tapi kan gak semua orang punya persediaan makanan, jadi harus tetap bekerja supaya bisa hidup, sama susahnya. Nah, tapi di sini ketika Elia minta bisa kasih aku roti, sekalipun janda ini jujur, ibu janda ini jujur, ya aku punya roti sedikit, tapi kalau aku kasih ke kamu, aku mungkin habis itu mati. Gak punya apa-apa ya, Gak Kak? punya apa-apa, sudah putus asa. Ada yang nggak sampai di situ? Masih punya tabungan? Masih, sekalipun cuma berapa ribu ya? Iya. Masih punya beras? Masih punya Walaupun persediaan makanan? Masih. Bukan hari ini dimasak, besok nggak tahu apa lagi kan? Nah, Iya. bersyukur untuk kita yang di sini dan adik-adik yang mungkin masih punya persediaan, sekalipun mungkin sederhana ya, mie, tahu tempe, tapi kita bersyukur dibanding dengan ibu ini yang sudah nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi ibu ini tetap mau berbagi. Ya sudah, karena kamu nabi mengingatkan aku supaya jangan takut, buat aja, aku akan buat. Dia nurut dan percaya. Dia buat, dia dengan percayanya kepada Tuhan, kepada Allah yang dia sembah, bahwa ketika dia memberi itu, pasti Tuhan juga bukakan jalan yang lain. Dan ternyata betul. Di ayat 16, coba Katria boleh bacakan? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, tepungnya tidak habis, tempayannya tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyaknya tidak berkurang. Ada mujizat Tuhan. Iya benar. Siapa yang mau merasakan mujizat Tuhan? Aku. Siapa yang mau merasakan kasih setia Tuhan? Saya. Nah, adik-adik juga ya. Sekalipun mungkin saat ini kita belum bisa berbagi, tapi hal yang bisa kita lakukan adalah dengan bersyukur. Jangan mengeluh kayak tadi ya. Iya. Sekecil apapun makanan atau sesederhana apapun makanan, kita mau bersyukur. Ketika kita tidak bisa berbagi, belum bisa berbagi atau sulit berbagi, tapi kita bisa memulainya dengan bersyukur. Tidak membuang-buang makanan atau tidak marah-marah sama papa mama. Kok makannya ini terus? Ya. Kok makannya ini terus? Aku bosan, aku pengen jajan, aku pengen makan ini, itu dan sebagainya. Mengertilah bahwa Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, hari ini siapa yang mau percaya kepada Tuhan dan siapa yang mau berterima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, boleh angkat tangan? Aku. Kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan Terima kasih. terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan saatnya kita bersyukur. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan juga sudah bernyanyi bagimu. Berkati ya Tuhan orang tua kami, dan semoga Indonesia cepat pulih dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita menutup untuk ibadah sekolah minggu kita, seperti biasa, dari minggu ke minggu itu kita ada ayat hafalan. Dan hari ini ayat hafalannya kita mau ambil dari kitab Filipi. Ayo kita lomba. Siapa yang dapat duluan? Iya, dapat Filipi? Nah, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Nah, dapat Katria? Dapat. Oh, sama-sama ya. Coba boleh bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Filipi 4. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Seperti ibu janda di Sarfat tadi dan anaknya, dia tidak khawatir. Tidak khawatir berkepanjangan ya. Sekalipun dia bilang, ya habis aku buat ini mungkin aku akan mati. Tapi ini tidak menjadikan dia batal untuk memberi roti ke Nabi Elia, batal untuk berbagi. Tidak, dia tetap berbagi, dia tetap memberi dan tetap percaya bahwa Tuhan itu akan buka jalan keluar. Dan ternyata tepung di tempayannya, minyaknya tetap utuh. Nah, dari Filipi ini juga kita dikuatkan lagi, janganlah kita tetapi nyatakan semua keinginan kita dalam doa dan ucapan syukur. Nah, biasanya Katri akan kasih gerakan. Tapi untuk minggu ini Katri mau kasih tugas untuk adik-adik dan kakak-kakak di sini. Temukan gerakannya sendiri untuk menghafal dalam Filipi 4 ayat 6. Oke. Adik-adik di rumah boleh rekam videonya, boleh sama dengan adik, sama-sama direkam, lalu kirim ke Katri, atau sendiri-sendiri, gerakanku mau beda sama gerakan adik. Nah, boleh juga kirim videonya ke Katri. Minggu berikutnya lagi nanti akan Katri tampilkan yang terbaik
video menghafal ayat hafalan dengan gerakannya yang terbaik, best of the best. Itu akan tampilkan di YouTube-nya. Bisa dari adik-adik, bisa juga dari kakak-kakaknya. KG dan Katria juga ikut berpartisipasi ya. Kirim videonya ya. Oke deh. Mau kirim video atau mau sekarang? Kirim video aja. Oke. Itu sekolah minggu untuk hari ini. Jangan lupa tetap berdoa, rajin cuci tangan, dan tetap tinggal di rumah. Untuk adik-adik, jaga kesehatan dan jaga diri. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Dadah.